Pada zaman dahulu di negeri entah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri tersebut di hutan dan memakan batang, kayu, dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah pisang yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya. Karena dahulu ia dikeindiraan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kau ingin membunuhku? Jangan meminta sesuatu, kita tidak akan bisa mengambil buah pisang di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah pisang itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah pisang. Setelah sampai di pedagang buah pisang, ia ragu untuk meminta buah pisang karena ia takut orang akan memukulnya. Hei miskin, apa yang kau inginkan? "Jika Nyonya mempunyai belas kasih, berikanlah saya sebiji buah pisang yang busuk, Nyonya." Orang yang berada di pasar pun merasa iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu, orang-orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah pisang, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah pisang, makanan, pakaian, dan beberapa buah." Kemudian si istri menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Biarkan saja aku mati. Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian, ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu, ia pun masuk ke dalam dan Baginda Raja pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" "Ampunilah hamba tuanku. Hamba datang ke sini hanya ingin meminta buah pisang yang sudah jatuh dari tanah tuanku." "Apa yang ingin kamu lakukan kepada buah pisang itu?" "Untuk dimakan, tuanku." "Tolong ambilkan setangkai buah pisang itu untuk si miskin ini." Kemudian diambillah buah pisang tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa sebuah pisang, ia pun tertawa senang sambil memakan buah pisang tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah pisang yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah pisang yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat pada malam 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian, pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Mara Kararma, yang artinya anak dalam kesulitan. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita. Ia pun menjadi kaya raya dan membeli barang kebutuhannya seperti kandi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi menggunakan jeruk nipis. Lalu ia menimang anaknya dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, berikan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit,
istana, serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu dan si miskin pun menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istri berganti nama menjadi Ratna Dewi. Dan negeri itu dinamakan Puspasari.